oleh orang lain. Namun hidup di alam ini secara alamiah manusia tidak mungkin tidak dibicarakan atau dikritisi oleh orang lain. Ada sebuah cerita, ada satu keluarga yang hidupnya miskin. Di saat dia miskin, dia sudah jenuh setiap hari dibicarakan, dibilang nasibnya kurang baik, dibilang tidak ada rezeki, dan lain-lain. Suatu hari dia bertekad untuk menjadi orang yang lebih kaya. Dan dia mencapai pada tingkatan orang yang kaya. Ketika dia menjadi orang yang kaya, dia juga mendapatkan kritikan dari orang lain. Dia mendapatkan omongan orang kaya sombong, tidak peduli dengan lingkungan, berfoya-foya. Akhirnya dia berpikir, dia supaya tidak dibicarakan orang, tidak dikritik orang, dia menjadi orang kaya yang sederhana dan peduli dengan lingkungan. Ketika dia bertindak sederhana dan peduli dengan lingkungan, dia tetap mendapatkan kritikan dari orang lain, yaitu orang kaya kok hidupnya miskin, orang kaya tidak nikmati hidup, kepeduliannya yang sudah baik dirasakan tidak adil, pedulinya kok hanya sebagian kecil. Akhirnya dengan jenuh sekali dia dan bingung, dia lari ke satu daerah yang terpencil, jauh dari orang-orang, untuk menghindari kritikan omongan dari orang-orang. Sesampai di daerah terpencil itu, dia tetap diomongi orang, tetap dibicarakan orang, tetap dikritisi orang. Dibilang individual, tidak sosialisasi, tidak mau bergaul. Nah, sangat sulit kita untuk menghindari keadaan ini, dan tidak mungkin kita bisa menghindari keadaan ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita perkuat diri kita, mentalitas kita, batin kita. Kita bisa mewujudkan kesabaran dari diri kita untuk dibicarakan oleh orang lain. Dan yang kedua, kita jangan menganggap kritikan itu sebagai hal-hal yang tidak baik. Kita jangan benci terhadap kritikan, karena kritikan itu sifatnya membangun. Kita bisa merubah suatu kritikan yang kita nilai negatif menjadi sesuatu yang positif demi untuk kemajuan kita. Nah, memang manusia sangat sulit menerima kritikan, bisa mencapai sakit hati. Namun, pujian bukan hal yang baik juga, karena manusia apabila terlalu sering dipuji, maka dia akan merasa dirinya yang paling benar, dan dia sangat sensitif dengan kritikan dari orang lain. Misalnya, kita melihat diri kita yang paling benar. Kalau kita melihat diri kita yang paling benar, kita akan merasa orang lain salah. Disitulah kita pasti rajin untuk mengkritik orang yang sebenarnya tidak perlu yang kita lakukan seperti itu. Belum tentu diri kita sudah benar. Setiap hari kita hanya direpotkan untuk mengkritisi orang lain tanpa kita merevisi diri kita. Setiap hari kita mengkoreksi orang lain tanpa kita mengintrospeksi diri kita. Contohnya, ada tetangga A keluar dari rumah ketika kita berdiri di depan rumah kita. Tetangga A memberikan salam, "Selamat pagi Bapak." Apa yang kita lakukan? Kita akan menyatakan betapa berharganya saya ini. Kita tidak menilai orang itu yang baik, yang mengucapkan kata salam pertama kali untuk kita, tapi kita menilai kita yang baik. Tetangga B keluar memberikan penghormatan sambil menundukkan kepalanya sedikit kepada kita. Kita akan menyatakan betapa terhormatnya saya. Dan tetangga C keluar memberikan senyuman kepada kita. Kita akan menyatakan betapa menyenangkan saya ini terhadap orang lain. Yang kita nilai baik adalah diri kita, bukan orang lain. Namun apabila
ada tetangga D yang keluar dan memaki-maki kita, maka kita akan menyatakan tetangga D ini tidak beretika, tidak ada sopan santun. Hal-hal yang baik selalu kita menganggap diri kita yang benar. Hal-hal yang buruk selalu kita anggap orang lain yang salah. Inilah kelemahan manusia yang selalu merasa dirinya benar. Inilah kesalahan manusia yang tidak mau menerima kritikan orang. Oleh karena itu, besarkanlah hati kita, terimalah kritikan-kritikan orang untuk kemajuan kita, untuk bisa memberikan manfaat bagi diri kita. Terima kasih.